Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kueh. Selamat pagi, Mas Hans. Ya, selamat pagi, Bu. Iya, ini kalau kita lihat tadi indeks dibuka di zona hijau, menguat. Sementara prediksi para analis hampir serupa begitu menganalisis bahwa indeks akan melemah. Namun memang terlihat cukup volatile ya, tadi sempat hijau, sekarang sudah melemah lagi. Kalau dari prediksi atau dari analisis Anda, akan seperti apa pergerakan indeks kita sepanjang hari ini? Kelihatannya indeks bisa rebound hari ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat perdagangan kemarin memang indeksnya jatuh karena statement dari Chairman Federal Reserve Jerome Powell yang menyatakan bahwa ekonomi itu butuh waktu yang lebih lama untuk recovery dan lebih banyak tambahan stimulus yang ada gitu. Yeah. Nah kalau kita tahu minggu lalu kan sebelumnya pasar itu merespon sangat positif ya, pembukaan lockdown, mereka memperkirakan ekonomi akan kembali normal, pembukaan lockdown, pelonggaran lockdown pelan-pelan akan menyebabkan ekonomi normal, sehingga kita lihat saham-saham itu bergerak membentuk V ya, recovery berbentuk V. Tapi setelah pernyataan Jerome Powell ini, pasar langsung berpendapat bahwa wah ini kita butuh waktu yang lama, oleh karena itu terjadi koreksi gitu. Nah setelah turun 3 hari kita lihat market ada rebound sedikit gitu, didukung oleh kenaikan harga minyak ya gitu. Jadi memang kalau kita lihat harga minyak sendiri berhasil naik sesudah lembaga resmi Amerika memperkirakan 15 pekan ke depan kemungkinan stok minyak Amerika akan turun ya. Jadi stok Amerika itu akan mulai bergerak turun karena pelonggaran lockdown akan menyebabkan demand yang bergerak naik gitu. Mas Hans, tapi kalau maaf saya potong, tapi kalau kita melihat sekarang indeks kenyataannya justru semakin mengalami penurunan begitu. Kecenderungannya justru semakin melemah. Kesempatan reboundnya ini sebenarnya faktor dari adakah sentimen positif yang bisa mengerek indeks kita untuk hari ini? Kalau kenyataannya kita lihat di sini indeks justru kecenderungannya terus melemah. Ya, memang kalau kita lihat faktor utama pasar kita itu adalah memang kalau di dalam negeri itu kita perhatikan adalah memang kasus corona di dalam negeri kita masih terus bergerak naik ke atas ya gitu. Jadi ini yang jadi tekanan bagi pasar kita gitu. Di tengah memang global mulai ada sedikit recovery gitu ya. Yang kedua adalah memang nampaknya dunia mulai berpikir bahwa kita menghadapi COVID ini tidak bisa berharap kembali normalnya ekonomi dengan sangat cepat gitu. Kita butuh waktu yang agak lama gitu untuk merecovery kembali ekonomi gitu. Ini faktor utama yang mempengaruhi pasar gitu. Tapi reboundnya Dow Jones saya harapkan bisa membantu indeks supaya nggak terlalu tertekan turun ke bawah ya. Reboundnya Dow Jones begitu ya. Berarti kita juga masih cukup besar pengaruhnya kita lihat dari bursa Amerika terhadap pergerakan indeks kita ya. Kalau untuk di kondisi sekarang ini, Indonesia sendiri juga kita masih belum bisa memastikan kondisi perekonomian Indonesia saat pandemi ini. Apa langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh para investor untuk saat ini? Ya, memang kalau kita lihat horizon investasi kita memang harus agak kita perpanjang ya, jadi 2 tahun lebih gitu. Jadi kalau kita mau investasi, karena perkiraan kita memang dampak dari COVID ini akan agak panjang. Kalau kita merefer pada pernyataan WHO yang menyatakan vaksin baru ketemu 12 sampai 18 bulan, dan nampaknya dunia paling cepat baru ketemu vaksin itu September tahun ini gitu. Dan kemudian untuk produksi massal, kemudian untuk didistribusi, kita pikir kalau September ketemu baru mungkin tahun depan ya, itu akan lebih efektif gitu. Jadi kita akan bicara tentang sesuatu yang agak panjang gitu di pasar ini. Dan pasar akan terus-menerus volatile ya, karena nampaknya kita perhatikan gini, ketika Tiongkok membuka lockdown, Korea Selatan melonggarkan lockdown mereka di sana, yang terjadi ada peningkatan kasus lagi gitu, sehingga ada kota di Tiongkok itu kan terpaksa mereka akan lockdown lagi gitu. Nah, melihat hal seperti ini ya tentu kita berpendapat bahwa pasar akan sangat volatile dan
fluktuasinya cukup tinggi ya. Artinya para investor atau pelaku pasar harus memperluas tadi horizonnya untuk melihat pergerakan pasar begitu ya. Lalu kalau untuk saham sendiri, kalau tadi pengerek yang mempengaruhi yang bisa mensupport indeks ini ada beberapa begitu, ada 4 diantaranya ada consumer goods dan juga konstruksi kalau tidak salah. Apa saja yang bisa Anda rekomendasikan dari saham-saham untuk saat ini? Ya, kalau kita pikir pertama indeksnya mungkin volatile ya gitu. Jadi support indeks dari 4.449 sampai 4.463, resistennya 4.564 sampai 4.659 gitu. Nah, kita merekomendasikan speculative buy ya untuk 2 saham ini untuk trading aja. Pertama ada ACES ya, hardware ini 1.260 sampai 1.325, cut loss di bawah 1.235, target kita 1.440 sampai 1.550 gitu. Kemudian satu lagi tebik ya, kalau kita lihat akumulasi di 1.000 sampai 1.100, kemudian cut loss di bawah 980, target kita 1.155 sampai 1.200. Kalau kita lihat kemarin BRI keluar laporan keuangan itu kan masih bagus ya labanya, artinya dampak dari COVID belum terlalu kelihatan di laba korporasi di Q1 gitu. Dan yang kedua kalau kita lihat saham Excel yang keluar labanya juga menunjukkan perbaikan ya. Nampaknya industri telekomunikasi itu mendapatkan sentimen yang positif ya dari PSBB ini sendiri gitu. Jadi saham tebik, menara telekomunikasi, kemudian Telkom, Excel ini saham-saham yang bagus juga karena mereka cenderung lebih diuntungkan ya. Traffic data diperkirakan naik sampai 20% ya untuk lebaran kali ini pemakaian data untuk industri telekomunikasi. Mas Hans, bagaimana dengan perbankan? BBRI biasanya ini yang leading begitu, tapi kenyataannya turun anjlok ini di harga paling rendah yang pernah dicapai oleh BBRI, harga sahamnya menyentuh harga 2.000 per lembar saham. Apakah perbankan masih bisa disasar oleh para pelaku saham, pelaku pasar, atau ada hal lain yang bisa ditarget oleh para pelaku pasar? Ya kita lihat sebenarnya sentimen bank ini sebenarnya awalnya ketika dikeluarkan aturan tentang bank jangkar, menurut kita itu aturan yang bagus ya. Artinya bank kan pasti ada sedikit gangguan likuiditas akibat restrukturisasi ya. Jadi karena COVID pengusaha punya masalah, kemudian kredit mereka ke bank direstrukturisasi. Artinya banyak bank yang kena kendala di sana gitu. Nah oleh karena itu dibentuk bank jangkar, tujuannya adalah kalau kita lihat kan dari bank sentral nggak bisa langsung kasih dana masuk ke sistem sektorial ya. Jadi lewat bank jangkar pemerintah nyuntikkan dana ke bank jangkar. Artinya kalau dari saham perbankan sendiri untuk menjaga sistem itu gitu. Nah tapi sentimennya agak negatif di bank jangkar ini karena ada kekhawatiran mekanismenya akan mengganggu kinerja dari bank-bank besar ini gitu. Karena kan mereka harus ngurusin nasabah dari bank lain ya. Karena kalau dilihat skemanya kemungkinan yang kita lihat adalah ketika bank mau ngambil dana dari bank jangkar, dia menjaminkan kredit dia ke bank jangkar. Nah, kalau ada masalah nasabah itu nanti bank jangkarnya yang harus mengurusin, jadi itu jadi sentimen negatifnya. Tapi menurut kita itu waktu kita terbatas, Mas Hans. Ya, baik. Tapi kebijakan bank jangkar sangat positif. Ya, terima kasih Mas Hans telah bergabung bersama kami, Direktur Anugerah Mega Investama di IDX Opening Bell.